Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang, dan kali ini Mas Rang pengen ngobrol-ngobrol ya. Kebetulan di sebelah Mas Rang nih ada motor ninjanya si Farhan, dan kita pengen ngomongin isu nih terkait radiator. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di weekend ini ngomongin radiator, Mas Rang pengen intro dulu. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin radiator, nih di sini ada radiator bekas punya Mas Rang nih dulu, tapi nggak sempat kepake. Dan di Farhan pun dia udah pakai radiator bukan orinya ya, alias aluminium. Terus kalau kita ngomongin radiator, kalian tuh tipikal yang mana sih? Yang aluminium atau orian? Kalau versi Mas Rang sebenarnya kembali ke kebutuhan ya. Kalau emang dirasa orinya udah cukup buat ngehandle panas mesin, ngapain mesti beli yang aluminium? Tapi aluminium gampang banget buat ngelepas panas. Tapi yang pengen Mas Rang bahas sebenarnya bukan radiatornya, tapi isi dalam radiatornya. Nah, contohnya coolant. Coolant itu bagi Mas Rang lebih penting ya peranannya ya dibanding si radiator ini. Tapi kembali ke preferensi masing-masing. Kalian lebih penting yang si radiatornya diganti atau daleman atau airnya lah kita sebut coolantnya itu yang diganti. Kalau di Mas Rang ada beberapa hal ya yang mesti Mas Rang perhatiin. Yang pertama kualitas coolernya, terusnya kalian rutin atau enggak, indikatornya. Oke, kayaknya kita mulai bahas yuk. Langsung. Nah, biasanya kalau di teman-teman Mas Rang ya, kita sering banget tuh ngebahas sugesti tentang warna air radiator. Ngomongin masalah warna radiator ya, di sugesti banyak orang, oh gue nih yang tim merah, gue lebih percaya hijau lebih dingin. Kalau menurut Mas Rang itu sama aja, itu nggak membedakan kualitas ya, itu lebih kepada brand identity. Misalkan kalian ngebuang air radiator terus atau mau nambah, itu ketahuan tuh dari warna air radiator ya. Contohnya Mas Rang lebih percaya banget nih pakai Pristone ini nih ya, pakai apa antifreeze coolant. Itu jadi warnanya itu hijau pekat banget, jadi kelihatan banget ketika waktu di Vario Mas Rang ngebuang itu kelihatan warnanya hijau. Oh berarti sebelumnya Mas Rang pakai Pristone. Oke, itu kedua. Itu pertama. Yang kedua, ini kemarin si Farhan touring ke Jogja ya. Kalau kalian belum tahu videonya nih, Mas Rang taruh di pojok kiri atas, pojok kanan atas kalian. Agak overheat nih motor, jadi indikatornya tuh tinggi banget, indikator temperaturnya. Dan Mas Rang pengen ngomporin si Farhan nih pakai Pristone ini. Kita lihat, karena nggak lama lagi dia akan touring jauh lagi nih, dan kita lihat perbedaannya kayak gimana. Yang jelas dulu Mas Rang di Vario pakai Pristone ini aman banget dari kata overheat dan ngelindungin water jacket, ngelepas panasnya jos banget. Terus ada beberapa orang nih ya yang, bang kok nggak pakai air sumur aja atau air Aquades tuh contohnya yang lo bisa beli di toko kimia, atau air buangan AC. Sebenarnya gini ya, kalau darurat Mas Rang sih sah-sah aja ya, tapi sifat air umum atau bukan coolant khusus itu tidak mempunyai anti karat, dan itu bahaya banget. Nah satu lagi, di Pristone ini udah ada nih anti rasnya, jadi terbaik kan. Makanya kenapa sih Mas Rang lebih baik ganti emang khusus air radiator dibanding Mas Rang pakai air mineral lah atau air putih biasa. Itu kekurangannya. Oke, terus kemudian adalah, oh iya, ada sugesti lagi. Kalau kita mau ganti air radiator perlu flushing gak sih? Nah, ini menarik nih. Kadang-kadang kan ada orang yang, gue maunya flushing biar bersih banget. Nah, kalau di Mas Rang, flushing lebih tepatnya digunain buat motor-motor lama sih ya, motor-motor jadul ya. Tapi pun Mas Rang nggak pakai cairan khusus. Mas Rang lebih percaya kita nyalain mesin, ngeluarin air bekas lamanya. Karena kan air bekas lama itu nggak cuma di radiator ya, dia nyimpen di selang, nyimpen di water jacketnya si blok. Jadi itu kita keluarin. Caranya gimana? Kita bongkarin semuanya, kita nyalain motornya biar dia keluar. Itu. Terus ada sugesti apa lagi ya yang biasanya beredar di kalangan pengguna radiator nih dan coolantnya. Sebelum Mas Rang lanjut ya, kalian suka berpikir gak sih kenapa air radiator tuh suka berkurang? Nah, kalau menurut versi Mas Rang,
Ada beberapa hal ya yang membuat air radiator tuh berkurang. Yang pertama tadi yang Mas Rang sebutin di poin kedua atau poin ketiga, yaitu air mineral. Air mineral kan nguap tuh, mendidih gitu. Nah, jadi uapnya itu akan habis teman-teman. Kemudian ada kebocoran. Sebenarnya yang bagus itu kita tuh pasti bisa dibilang nambahnya tuh dikit-dikit banget, dan itu jangka waktunya panjang. Itu sebetulnya sirkulasi yang bagus menurut Mas Rang ya. Oke, kemudian di next kita sering berpikir apa lagi ya. Nah, yang terakhir, kenapa sih kok Mas Rang nge-highlight Pristone dibanding merek lain ya? Karena Mas Rang udah bener-bener coba di Vario Mas Rang dulu di Manohara, touring sampai Lombok, apapun dengan mesin keadaan gas standar, itu aman banget. Yang Mas Rang suka dari sini apa ya? Satu, gampang didapat, ini gampang banget. Tapi kalau kalian mau tahu toko resminya, Mas Rang kasih lampiran ya di deskripsi ataupun di pin post komentar Mas Rang. Yang jelas kita mulai baca ya. Ini yang pertama, di sini ada titik didih yang cukup tinggi ini sampai 126 derajat Celcius. FYI aja ya, kalau Vario tuh atau EDV dan PCX standarnya itu di 80 sampai 90. Ini titik didih di 126, itu tinggi banget. Kemudian yang kedua ada freeze up di minus 18 derajat Celcius, walaupun di Indonesia nggak kepake. Kita paling dingin di mana sih? Di Bromo, taruhlah ya. Bromo tuh paling cuman berapa derajat, nggak nyampe minus. Ini baru nyampe titik bekunya di bawah 18 derajat Celcius. Wow. Kemudian apalagi ya Mas Rang suka dari Pristone itu ya? Warnanya. Jadi hijaunya itu beda teman-teman ya. Nanti Mas Rang coba tuang di gelas ya biar kamu tahu. Itu warna hijaunya beda. Jadi kita ketika nge-flash ataupun mau ganti atau nambah lah ya, itu kelihatan banget kalau Pristone ini punya warna khusus, kayak beda kayak dari yang lain. Oke. Biar teman-teman di rumah tahu, kita coba aja ya tuang ke gelas. Ini Mas Rang akan coba tuang ke sini ya, biar teman-teman tahu warna hijau dari si Pristone ini kayak gimana. Kita lihat. Ini nih yang Mas Rang suka nih. Oh, masih disegel. Ini benar-benar baru banget ya. Mas Farhan beli emang buat ngobatin ini nih motornya. Yang kemarin ke Jogja overheat. Ini susah nih bukanya. Nah, ini udah berhasil buka, coba kita tuang ya. Tuh. Widih, hijaunya kayak ini ya. GID gitu, glow in the dark. Ini nih yang bikin Mas Rang seneng nih dengan warna-warna si coolant lainnya. So, kayaknya gitu dulu ya. Dan sekarang kita mau bongkar di motornya Mas Farhan nih biar touring besoknya atau touring berikutnya dia nggak ada kendala overhead ataupun nyaris overhead. Kan enak ya kita lagi tiba-tiba touring nikmat terus ngeres gara-gara mesinnya kepanasan. Padahal kalau dibicara soal spesifikasi, karena emang ini motor nggak standar, jadi kebutuhan mesinnya juga beda. Karena kan walaupun Mas Farhan udah pakai big radiator ya, ini dari aftermarket aluminium, tapi dalemannya masih pakai yang biasa. Alhasil mungkin nggak maksimal banget ya teman-teman. Sekarang Mas Rang mau ngomporin Mas Farhan pakai ini nih. Jadi ceritanya Mas Rang nyuruh dia beli si Pristone ini biar nggak terjadi gejala overheating. Apalagi tau sendiri kan, blok Ninja nggak murah. So, buat teman-teman di rumah, langsung aja yuk kita bongkar. Oh ya, pertama kita buka dulu Mas Farhan ya, itunya ya. Tutupnya ya, ini Mas Rang bukanya. Waduh. Wih, sedap. Ternyata Ninja tuh simpel juga Mas Farhan ya. Karena Mas Farhan rajin juga, jadi kualitas air radiatornya masih bagus tuh. Tapi bakal kita komporin dia pakai versi Mas Rang nih, Pristone. Yoi. Mas Farhan kok ini agak kotor sih Mas? Ini gara-gara dicampur air AC. Oh, dulu pernah dicampur air AC. Tapi waktu ke Jogja udah lo bersihin kan sebenarnya? Kira-kira udah dibersihin aja tuh gitu, karena emang titik didihnya beda dan nggak ada anti karat teman-teman. Jadi gitu tuh. Oke, sekarang kita lihat nih. Wih, sedap. Ini motor dipinjem sama temen, terus mau ngebersihin, udah kelihatan tuh kalau hijau kayak gini nih, itu cuman punya si Pristone. Biar ini dulu ya Mas ya, biar agak turun ya. Maaf. Siap. Kita nggak habis teman-teman, masih sisa. Ini cuman nggak banyak sisanya tuh. Ini taruh di penampungan Mas ya. Iya. Kalau di Vario tuh Mas Rang dan anak metik taunya di Hager tuh biasanya. Kalau di Ninja di mana Mas? Oh, sebelah sana. Siap.
Dan cukup ya, coba lihat Mas Farhan. Dan ternyata satu botol ini nih dengan 1 liter tuh ada bacaannya. Mas Farhan puter. Tuh 1 liter ini pas banget buat radiator aftermarket. Mas Farhan radiatornya merek apa Mas? Bipro. Bipro ya, Bipro. Dan itu beda sama standar teman-teman. Standar tuh lebih kecil, ini lebih gede. Dan ini pas banget. Oke, Mas Farhan akan nge-summary ya. Nah teman-teman, Mas Ram pengen coba summary ya buat diskusi weekend kita ini cukup simpel teman-teman, tapi jangka panjangnya bikin motor atau kendaraan kesayangan kamu tuh lebih aman ya, terutama dari overheating. Toh beli ginian nih, Prestone itu nggak mahal. Di daerah sekitar Mas Rang ya, si Farhan beli itu tadi kalau nggak salah 40 sampai 45, tapi tergantung kota dan tempat kalian masing-masing ya. Tapi range harganya buat 1 liter botol si Prestone Coolant ini itu yang jelas nggak bikin kantong kamu bolong. So, Mas Rang pengen ngucapin thank you banget ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan mampir ke profil Mas Rang, mungkin di situ ada video yang relate. So, Mas Rang mau undur diri. Thank you banget buat teman-teman. Oh iya, satu lagi pesan Mas Rang. Mas Rang pengen doain teman-teman yang nonton video Mas Rang selalu sehat-sehat beserta keluarga. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Mas Rang undur diri. Bye-bye. Sampai ketemu di konten selanjutnya. See you.